Arafah. Kalau ngomongin hari Arafah, Pak, jamaah haji. Saya emang belum haji, tapi saya ngerti karena saya ngurusin KBIH di At-Taqwa. Ya, kita tahu orang-orang pada jamaah haji itu hari Arafah pada ngapain. Nah, salah satu amalan yang kita di tanah air pun boleh mengamalkannya pada hari Arafah, ba'da asar khususnya, pada hari sore Arafah, itu kita disuruh untuk baca kulhu 1000 kali. Makanya ada namanya gerakan gerbuhu, gerakan 1000 kulhu. Baca kulhu, Pak, 1000 kali. Jangan kulhu, jangan. Kulhu lagi. Jangan. Baca surah kulhu, ya, 4 ayatnya sampai beres. Qul huwallahu ahad, baca sebanyak 1000 kali. Ya, kemudian baca ayat kursi 360. Kemudian baca baca sholat Ibrahimiyah. Itu dianjurin untuk dibaca, ada hadis-hadisnya. Ya, seperti itu. Maka kita pada saat itu adalah hari yang berkah, pada hari Arafah, sore hari wabil khususnya. Maka pada saat itu ketika Nabi sedang berkumpul sama sahabatnya, memerintahkan orang yang pada hari sore ini ada hubungan yang gak baik sama saudaranya, bangun, keluar dari sini. Kemudian apa yang terjadi? Falam yakum ahadan illa rajulun kana min aqsal halqati. Kagak ada yang bangun. Kecuali satu orang yang ada di paling belakang. Ibu-ibu gak ada yang bangun ini. Pada saat itu nggak ada yang bangun, cuma satu orang, dan orangnya ada duduknya paling belakang, dia bangun. Kemudian dia pergi. Beberapa saat kemudian dia balik lagi. Kemudian ketika dia balik lagi, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW nanya sama dia, "Malaka lam yakun ahadan illa rajulun kana min asal halaqah." Ya. Malaka lam yakum ahadan min halqati ghairuka. Kenapa cuma ente doang yang bangun? Yang lain kagak ada yang bangun. Emang apa yang terjadi pada diri ente? Kemudian Nabi SAW mendapatkan jawaban dari beliau. Qala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tu alladzi qulta. Aku dengar yang kau sampaikan. Ada yang punya hubungan gak baik sama saudaranya, bangun, saya bangun. Suruh pergi, saya pergi. Apa yang saya laksanain? Saya datengin bibi saya. Saya punya bibi, kana yusorimuni. Dia adalah orang yang memusuhi saya. Saya sampaikan apa yang disampaikan oleh engkau ya Rasulullah kepada beliau. Pada saat itu beliau menangis dan beliau meminta ampun kepada Allah untuk dirinya dan untuk saya juga. Saya juga meminta ampun kepada Allah untuk diri saya dan untuk bibi saya juga. Ketika kita sudah sama-sama saling memaafkan, saya kembali kepada majlismu. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Ansanta, engkau cakep, engkau bagus, perbuatanmu bagus. Engkau tahu maksud saya suruh bangun, suruh datengin saudaranya yang hubungan yang gak baik. Engkau bagus. Ahsanta, engkau cakep." Kemudian kata Nabi SAW, "Ijlis, silakan sekarang kamu boleh duduk gabung lagi sama saya. Ala inna rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahimin." Ketahuilah bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun pada satu perkumpulan di mana orang di situ ada orang yang punya hubungan kagak baik sama saudaranya, memutus silaturahmi. Makanya ini jangan sampai kita kumpul udah mah Ustadz bilang nyampe jam 12, tiba-tiba keberkahannya, rahmatnya hilang semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara ada di antara kita di sini yang punya hubungan nggak baik sama saudaranya. Maka biar kita pulang di sini dapat rahmat, dapat berkat, bukan cuma dapat besek doang. Sekarang yang bawa HP silahkan WA, telepon saudaranya yang hubungannya kagak baik. Telepon saudaranya, hubungin saudaranya di mana kita punya hubungan kagak baik, bilang, "Pok, abang, empok, abang, teteh, encing, mamang, saya minta maaf ya kalau saya ada salah-salah kata.
Saya minta maaf ya kalau saya ada salah-salah sikap. Kata encingnya, ini bocah tiba-tiba ngapa? Samber tiang listrik apa gimana? Tiba-tiba langsung minta maaf. Udah, kita minta maaf aja. Silakan yang bawa HP, yang punya hubungan yang kagak baik, wabil khusus sama saudara dekatnya, di mana yang hubungan silaturahmi wajib dibangun kepadanya, hubungin saudaranya, WA saudaranya sekarang, biar kita kumpul di sini nggak hilang keberkahannya. Hubungin, maafin saya kalau saya punya salah, maafin saya kalau saya punya khilaf, termasuk diantaranya maafin saya ya kalau saya punya utang belum dibayar-bayar. Jangan salah, utang juga ditagih Bu di akhirat. Utang juga ditagih. Bukan cuma kesalahan doang yang ditagih, permintaan maafnya dipertanggungjawabin. Utang juga sama. Makanya jangan sampai kita mati masih punya utang. Makanya kan biasa di lingkungan kita kalau ada acara nyolatin jenazah, apa yang dilakuin? Daripada perwakilan ahli warisnya kemudian memberikan kata sambutan, menyampaikan, jika almarhum semasa hidupnya ada urusan utang piutang, maka mulai saat ini urusan utangnya lari sama anaknya, urusan piutangnya sama saya. Giliran utang sama anaknya, giliran orang bayar utang sama saya katanya. Ya, urusan seperti itu jangan lagi ditanggung sama si mayit. Kenapa? Kasihan. Kasihan. Bawa dosanya aja udah bingung, gimana dia bawa utang juga. Maka sebelum mayit meninggal, urusan utangnya harus udah dilimpahkan kepada ahli warisnya. Seperti itu. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya gede. Maka hari ini termasuk juga orang yang punya utang, wabil khusus sama saudara dekatnya, yang gara-gara utang itu kagak pernah tegor-tegoran lagi, yang gara-gara itu gila lebaran kagak nyampe ke rumahnya, cuma WA doang. Maka sekarang hubungin saudaranya yang punya urusan utang, yang punya salah, hubungin. Saya minta maaf. Saya minta maaf, saya minta ridho, saya minta ikhlas, agar kumpul kita pagi hari ini di mana berkahnya banyak, rahmatnya banyak, kita pulang semuanya bawa berkah dan rahmat itu. Amin. Maka pada hadis yang paling bawah disebutkan, ya, disampaikan annahu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min hasanatin a'jalu sawaban min silaturrahmin wa ma min zambin ajdaru ayu ajilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma ayudakhiru fil akhirah minal bagwi wa qati'ir rahimin. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah ada satu kebaikan yang manfaatnya paling cepat diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang lakuin kebaikan itu daripada kebaikan silaturahmi. Jadi kalau kita pengen dapat satu manfaat dari perbuatan amal kebaikan yang paling cepat itu dibalasnya adalah menyambung silaturahmi. Ada cerita, orang secara umurnya udah tinggal 3 hari lagi. Umurnya udah tinggal 3 hari lagi. Tapi gara-gara dia menyambung hubungan silaturahmi sama saudaranya, maka umurnya dipanjangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asarnya cuma tinggal 3 hari lagi, jadi umurnya nambah jadi 30 tahun lagi. Makanya ini yang tua-tua, ya, kalau ngomongin mati mah nggak tua doang ya, yang muda lagi banyak ya, yang muda juga banyak. Ada ngarepin aki-akinya biar mati cepetan, sakit mulu, kagak mati-mati, cucunya mati, ya enggak? Maka yang kagak pengen mati buru-buru, entah apapun alasannya, ya, maka supaya umur kita panjang, apa yang dilakuin? Kita jalan ke rumah saudara kita, jalan ke rumah orang yang wajib kita sambung silaturahminya. Ngapain? Datang, nyambung hubungan, berbicara aja Pak sama saudara, ulun rahmat, berbicara aja tuh, kita bercanda, berbicara, ya, dimana bercandanya dalam ruang lingkup syariat yang diperbolehkan, itu menurunkan rahmat. Gimana dalam pembicaraan itu kita ada salamnya,
kita ada doanya di perkumpulan itu, maka akan lebih banyak rahmat yang turun kepada perkumpulan tersebut. Maka ada orang yang umurnya asalnya 3 hari, di kitab ini sebutin, Bu, tinggal 3 hari lagi. Gara-gara dia datang ke rumah saudaranya, assalamualaikum, cium tangan, nanyain kabar, nggak lama pulang, umur yang tadi tinggal 3 hari lagi, jadi umurnya nambah 30 tahun lagi. Pengen begitu? Pengen begitu, Kong? Sambung dah ke rumah saudara. Ya. Dan tidaklah ada amalan yang paling cepat diberikan siksaannya sama Allah Subhanahu wa taala di dunia dan diberikan juga siksaan sebagai simpanan di akhirat daripada dia memutus silaturahmi. Jadi amalan yang paling cepat datengin pahala dan kebaikan, nyambung silaturahmi. Amalan yang paling cepat bikin kita dapatkan siksa dari Allah adalah memutus silaturahmi. Maka kita lagi-lagi saya sampaikan, ya, sambung silaturahmi. Maka kita kumpul kayak gini, kalau bisa sih Ustadz, kalau pesan saya mah apa? Jangan 2 bulan sekali, sebulan sekali. Enak nih kayak ngeliat kayak gini resep, ya, ngaji rame, rame. Kalau ngaji dikit kan, apalagi yang ngaji cuma 1, ustadznya berdiri. Dari luar kelihatan cuma ustadznya doang, yang ngaji cuma 1 duduk, kagak kelihatan orang yang ngajinya. Ustadznya kemudian ngomong dari jauh, itu ustadz udah lama. Ustadz udah lama itu begitu, ya, ngomong dewek baik, ya, seperti itu. Maka apa? Maka kalau ngaji kayak gini enak. Di samping kita dapat ilmu, insya Allah dapat keberkahan kita menyambung silaturahmi. Sebagai penutup, ada hadis Nabi SAW, muttafaqun alaih. Kalau istilahnya hadis, Pak, udah sebutin muttafaqun alaih, udah jangan nanyain hukumnya hadisnya gimana, udah hadisnya bagus. Riwayatnya Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Disebutkan Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Man ahabba, siapa orang yang pengen, ayyubsatalahu fi rizkihi, rezekinya lancar, ngalir kayak air, wa yunsa'alahu fi asarihi, umurnya panjang, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahmi. Insyaallah hari ini rezekinya banyak, amin. Umurnya panjang, amin. Rezekinya dimudahkan sama Allah, amin. Dan mudah-mudahan nanti 2024 kita semuanya dapat presiden yang terbaik, amin. Ya Rabbal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila kiranya nanti ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Bila tidak, nanti langsung ditutup dengan doa oleh Ustadz yang diarahkan oleh pembawa acara. Dari sekian, dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.